Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Yolanda, mahasiswa program studi Profesi Nurse di Kesdokter Subandi Jabar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penyuluhan terkait dengan kondisi mola hidatidosa atau yang biasa sering disebut dengan kehamilan anggur. Tentunya mungkin banyak yang masih belum tahu apa itu kehamilan anggur atau mola hidatidosa. Kenapa seseorang bisa dikatakan hamil anggur? Apakah seseorang itu hamil buah anggur atau bagaimana? Nanti kita bahas satu persatu, mulai dari definisinya apa, kemudian penyebabnya, tanda dan gejalanya, sampai juga pencegahannya seperti apa. Nah, yang pertama, mola hidatidosa atau kehamilan anggur itu adalah suatu kehamilan di mana setelah pembuahan, hasil konsepsi itu tidak berkembang menjadi embrio, melainkan berkembang menjadi jonjot-jonjot korion yang disertai dengan degenerasi hidrofobik atau pertumbuhan hidrofobik berupa gelembung-gelembung yang menyerupai anggur. Jadi gelembung-gelembung ini sangat berkembang secara cepat sehingga sampai membentuk seperti buah anggur. Makanya itu kenapa disebut dengan kehamilan anggur. Lalu di sini ada dua klasifikasi sendiri dari kehamilan mola hidatidosa atau kehamilan anggur. Yang pertama adalah mola hidatidosa komplit dan mola hidatidosa inkomplit. Kalau mola hidatidosa inkomplit itu adalah mola hidatidosa di mana masih terdapat janin di dalamnya atau sebagian dari janin dan ada gelembung-gelembung yang terbentuk di dalamnya. Kemudian jika mola hidatidosa komplit ini adalah seluruhnya adalah berupa gelembung, jadi tidak ada pembuluh darah di dalam filinya itu. Kemudian apa sih yang menyebabkan terjadinya kehamilan anggur ini sendiri? Ya, penyebabnya ini sendiri masih belum diketahui secara pasti. Namun pada beberapa kondisi penyebab ini dikaitkan dengan beberapa hal yang sebelumnya sudah pernah terjadi. Hal itu yang pertama adalah dipengaruhi oleh sel telur dan sel sperma yang kurang baik. Kemudian yang kedua adalah faktor dari asupan nutrisi atau asupan gizi yang kurang baik. Seperti contohnya asupan asam folat, asupan protein dan karotin. Kemudian yang ketiga adalah faktor dari usia ibu saat mengalami kehamilan. Usia di bawah 20 tahun akan beresiko, begitupun dengan usia lebih dari 35 tahun. Apalagi jika seorang ibu tersebut sudah memiliki banyak anak atau sudah sering melahirkan, maka resikonya akan semakin tinggi di usia yang lebih dari 35 tahun. Kemudian yang keempat adalah faktor dari tekanan darah atau hipertensi. Kenapa tadi sel sperma? Bagaimana kita bisa menjaga supaya sel sperma kita dan sel telur kita baik? Nah, jadi pada beberapa penelitian mengatakan bahwa sel sperma dan sel telur itu akan baik kualitasnya apabila dijaga oleh pemiliknya atau dari tubuh seseorang itu sendiri. Faktor yang mempengaruhinya adalah yang pertama, minum yang kurang itu juga berpengaruh, kemudian asupan nutrisi yang kurang juga berpengaruh, dan istirahat yang tidak cukup itu juga berpengaruh. Olahraga penting sekali untuk dilakukan. Jadi untuk bisa menjaga sel telur dan sel sperma supaya dalam kualitas yang baik, lakukanlah 4 hal tadi: minum yang banyak, asupan nutrisi yang cukup, istirahat yang cukup, dan olahraga yang rutin. Seperti itu. Kemudian apakah kehamilan mola hidatidosa ini berbahaya? Ya, berbahaya. Karena apa? Karena kehamilan mola hidatidosa ini sendiri merupakan kehamilan yang patologis atau yang tidak sesuai dengan seharusnya, sehingga dapat menyebabkan infeksi pada seluruh tubuh. Jadi bisa dilakukan penyebaran infeksi dari kehamilan itu sendiri bila tidak segera ditangani dengan baik. Kemudian yang kedua, bisa menimbulkan perdarahan, di mana ketika seorang ibu mengalami perdarahan yang berlebihan, akan mengalami kehilangan darah yang banyak. Akibatnya si ibu itu akan bisa mengalami shock yang juga bisa berakibat pada kematian bila tidak ditangani secara baik. Tapi
bila kehamilan mulai dari dosa ini cepat sekali terdeteksi dan bisa ditangani, mungkin bahaya-bahaya itu juga akan bisa terhindar seperti itu. Kemudian tanda dan gejalanya dari mulai dari dosa itu apa? Bagaimana seseorang bisa tahu bahwa dia mengalami hamil anggur? Ada beberapa tanda dan gejala. Yang pertama, tandanya adalah seorang ibu biasanya mengalami perdarahan secara terus-menerus. Yang kedua, disertai dengan mual muntah yang terus-menerus juga. Kemudian yang ketiga, pada hasil tes kehamilan, sebenarnya ibu itu mengalami hasil tesnya hamil normal seperti biasanya, jadi dia dinyatakan hamil, tetapi dalam proses pembuahannya tidak berupa embrio, tetapi berupa gelembung-gelembung itu tadi. Hasilnya juga tidak ada janin di dalamnya. Hasil USG-nya juga menunjukkan tidak terbentuk tulang dari janin itu sendiri. Kemudian tekanan darahnya juga mengalami tekanan darah yang tinggi pada ibu dengan kehamilan mulai dari dosa ini. Setelah itu, faktor yang terakhir adalah biasanya perut dari ibu yang mengalami kehamilan mulai dari dosa ini lebih buncit, tidak sesuai dengan usia kehamilan yang seharusnya. Seharusnya jika ibu mengalami kehamilan di usia trimester pertama, perutnya tidak begitu buncit, buncitnya hanya sedikit. Tapi ketika pada kehamilan mulai dari dosa ini, pada saat trimester pertama pun tampak seperti hamil yang sudah berada di trimester kedua. Jadi penampakannya itu lebih besar seperti itu. Kemudian bagaimana sih cara kita bisa mencegah supaya kita tidak terkena atau bisa kehamilan mulai dari dosa atau kehamilan anggur itu tidak terjadi pada kita, itu bagaimana gitu kan? Caranya cukup dengan menghindari faktor-faktor penyebab yang bisa menyebabkan itu tadi. Yang pertama, pastikan nutrisi ibu tercukupi dengan baik, utamanya nutrisi terkait dengan yang kaya banyak protein, asam folat, dan juga karotin. Bisa contohnya dengan telur, daging merah, kemudian tauge atau kecambah, kacang-kacangan, itu juga perbanyak makan seperti itu. Yang porsinya juga cukup dan disesuaikan dengan status gizi yang harusnya baik dan terpenuhi dengan baik. Kemudian minum yang cukup, kemudian juga istirahat yang cukup, dan pastikan untuk selalu menjaga kandungan. Dan yang paling penting adalah periksa kehamilan secara rutin yang sesuai dengan yang sudah dianjurkan oleh bidan atau dokter dan tenaga medis yang lainnya. Jadi dipastikan ketika sudah sampai di jadwalnya melakukan pemeriksaan kehamilan, maka lakukanlah supaya tahu bahwa perkembangan janin itu berjalan dengan baik. Atau mungkin jika memang sudah terjadi gejala-gejala ada hal yang kurang baik atau ada masalah, nanti bisa segera diatasi dan tidak sampai terlambat seperti itu. Dan juga jangan lupa untuk menjaga kondisi ibu agar bisa tetap tenang, tidak stres, dan bahagia, untuk terus bahagia seperti itu. Mungkin nanti juga ibu bisa mencari informasi-informasi terkait dengan kesehatan reproduksi, kehamilan, sehingga nanti ibu semakin banyak informasi, harapannya nanti bisa semakin mengerti dan bisa menjadi calon ibu yang berpengetahuan dan juga mengerti bagaimana harusnya menjadi seorang ibu yang sedang hamil, apa yang harus dilakukan seperti itu. Nah, semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada ibu dan yang menonton video ini. Nah, semoga juga nanti bisa diberitahu kepada saudara-saudaranya terkait dengan apa yang sudah ibu dapatkan dari sini. Seperti itu. Saya akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.